how to be best friend for our kids, how to make friends gitu dengan anak gitu. Boleh dibantu, Pastor Benny? Mungkin yang ngechat itu bisa tolong berikan usia anak ya, karena mungkin saya mulai usia masuk belas lah gitu. Oke. Ya, bagian dari berteman ya. Jadi kalau ada yang mengatakan kita ini nggak bisa berteman sama anak karena jauh, pemikiran kita jauh. Tuhan Yesus saja bisa menganggap kita sebagai teman. Apa enggak kurang jauh pemikirannya? Ya, itu bagai bumi dan langit. Tapi tetap bisa berteman. Tuhan Yesus mengatakan, aku enggak lagi menganggap engkau hamba, tapi aku menganggap engkau sebagai sahabat. Ya, sahabat tahu apa yang dikerjakan oleh sahabatnya. Prinsipnya kira-kira seperti itu ya. Kalau kita mau berteman dengan anak kita, kadang kita menunggu anak kita untuk curhat terbuka ya. Kadang kita bilang sebagai orang tua, kamu ini kok enggak terbuka ya. Kita menemukan kesalahan anak kita, dia tutupi, terus kita bilang kamu ini kok enggak terbuka. Apa-apa kamu harus cerita sama papa mama ya. Ini nasihat klasiknya orang tua. Tapi kita nggak pernah cerita apa-apa sama anak kita gitu ya. Jadi artinya lebih ke arah sepertinya anak-anak ini harus laporan sama kita. Lapor, ya, saya lakukan ini, salah, gitu ya. Tapi sebetulnya kalau menjadi sahabat bukan lapor ketika salah, ya. Tapi kita membuka ruang komunikasi dan kita juga mulai membuka kehidupan kita kepada anak-anak kita. Tentu nggak semua ya kita ceritakan, tergantung kembali, saya katakan tergantung usianya. Tapi ada anak yang papanya ngapain, mamanya ngapain, dia nggak tahu gitu. Tapi orang tua berharap anak-anak harus kasih tahu semua sama orang tua, ya. Baik untuk anak-anak itu bisa trust kita, tapi pertanyaannya apakah kita juga mau membuka ruang komunikasi di mana kita juga bisa mulai trust anak-anak bukan sebagai selalu dianggap kayak anak kecil. Bahkan kalau menurut saya, usia selama dia bisa diajak bicara, kita bisa jadi teman dengan dia. Ya, caranya setiap kita beda-beda, personality kita berbeda. Ya, saya bisa ajak anak saya bermain, jadi kalau itu bisa connect. Gitu. Ada hal yang saya nggak bisa connect, ada hal yang saya bisa main, ada hal yang saya nggak bisa. Saya nggak bisa main games, gadget game dengan anak saya. For one reason, saya nggak bisa, saya nggak connect. Tapi itu bukan alasan saya nggak bisa connect dengan anak saya, karena ada banyak hal yang lain yang saya bisa connect. Dan anak saya punya personality yang berbeda-beda, berarti cara connect-nya juga beda-beda. Ya, apa yang jadi interest anak kita, itu yang harusnya membuat kita bisa connect sama dia. Saya baru belajar tentang komunikasi, ada buku bagus ya yang saya juga sedang belajar. Judulnya Everybody Communicate, Few Connect, karangannya John Maxwell. Dan dibilang di buku itu ada presiden Amerika, ini presiden yang connect dengan banyak orang, namanya Ronald Reagan. Ya, kenapa Ronald Reagan connect? Karena dia selalu bisa bicara dalam topik di mana orang itu familiar. Saudara pernah ngomong sama orang pinter, terus kemudian saudara jadi terintimidasi karena dia ngomong apa saudara nggak ngerti. Ya, saudara mau komunikasinya segera berakhir. Daripada saya salah ngomong, tanya terus kemudian dia sepertinya melihat kita makhluk dari mana, itu pertanyaan apa itu gitu ya. Kita nggak suka ya komunikasi dengan itu. Tapi Ronald Reagan ini, sekalipun dia presiden, kalau dia pergi kemana, dia selalu bisa connect dengan orang itu, karena dia selalu pakai topik pembicaraannya adalah topik yang dia tahu orang itu menguasai, bahkan lebih menguasai dari dia. Jadi dia yang banyak tanya, orang banyak cerita, seneng. Orang itu kan suka kalau didengeri kan, dianggap dia itu penting. Anak-anak kita sama, ya. Sekalipun kadang kita gagal, saya jujur kadang saya gagal karena saya lebih kasih tahu sama dia, karena saya merasa saya lebih tahu.
Tapi kalau kita mau belajar sebagai orang tua yang baik, untuk connect gimana? Izinkan dia kasih tahu kita hal yang dia lebih banyak tahu. Yang kadang buat kita ada artinya. Kalau dia cerita tentang TikTok, ya ini yang saya belajar. Kalau dulu DJ ngomong tentang TikTok, saya akan katakan begini. DJ, kalau kamu mau cari informasi, jangan dari TikTok. Itu kebenarannya meragukan. Lama-lama saya melihat DJ nggak cerita lagi dari TikTok karena papanya nggak percaya apa yang dia ceritain, kita nggak bisa connect gitu ya. Saya belajar kalau itu yang dia tahu lebih banyak, kalau saya mau kasih tahu paling tidak saya dengerin dulu ya. Dan ini yang saya jujur, saya masih belajar. Tapi itu prinsipnya. Orang suka didengerin, anak-anak suka didengerin, maka dia akan banyak bicara sama kita dimulai dari apa yang dia lebih banyak tahu dan kita mungkin nggak tahu apa-apa. Apakah kita punya kesabaran untuk dengerin mereka supaya setelah mereka punya waktu untuk didengerin, mereka juga punya waktu untuk dengerin. Mungkin itu sedikit tips di mana yang lain mungkin bisa sharing ya. Ini banyak orang tua yang luar biasa di sini ya. Boleh dong sharing caranya gimana ya untuk bisa berkomunikasi jadi friend dengan anak-anak itu kira-kira gimana. Tapi itu yang dari saya. Thank you. Oke, thank you Pastor Benny. Ada yang mau nambahin mungkin dari pengalamannya, cerita-ceritanya, mungkin tips and trick? Ya, silakan. Mungkin ada Bapak Ibu yang juga punya pengalaman selama ini dengan anak-anak, how to connect dengan anak-anak, silakan boleh share. Ini kan tentang how to connect with them. Biar tadi Pak Benny bilang kita belajar untuk komunikasikan. Satu hal yang saya juga belajar bahwa we are not only communicate, but we get connected dengan mereka. Tapi kita berusaha untuk tersambung, connect gitu dengan mereka. Nyambung gitu kalau bicara. Jadi bukan hanya kita bicara, karena kadang-kadang kalau kita bicara bisa satu arah. Tapi kalau kita connect, itu biasanya dua arah. And we enjoy each other. Kita bisa saling menikmati gitu. Hubungannya itu connected dengan anak-anak seperti itu. Silakan, mungkin ibu-ibu yang lain kita juga bisa belajar karena setiap kita punya pengalaman yang berbeda-beda yang kita juga sama-sama lewati. Even itu simple tapi pasti ada sesuatu yang kita bisa saling belajar. Boleh kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang juga punya pengalaman di sini silahkan di-sharingkan. Atau masih ada pertanyaan? Kita nggak mau. Ya, pertanyaan berikut ini ada yang nanya bagaimana pandangan Pastor Benny tentang anak zaman sekarang yang belajar dengan gadget? Apakah anak yang belajar atau mengenal gadget dianggap sesuatu yang buruk, mengingat sekarang ini semua hal bisa didapatkan dan dipelajari melalui gadget, beda dengan zaman kita belajar dulu. Thank you. Pandangan tentang anak zaman sekarang yang belajar dengan gadget ya. Maksudnya belajar melalui gadget? Ya, belajar melalui gadget. Artinya melalui gadget, karena apakah mengenal gadget dianggap sesuatu yang buruk, mengingat sekarang ini semua hal bisa didapatkan dan dipelajari melalui gadget. Jadi ya melalui gadget, belajar melalui gadget seperti HP, iPad, laptop, ini penjelasannya. Iya. Ya anak-anak kita sementara juga sekolah lewat gadget ya. Banyak hal yang pandangan kita juga berubah ya. Pandangan kita sebelum pandemi ini banyak diubah ya. Saya membayangkan kalau saya ditanya 3 tahun yang lalu tentang anak belajar lewat layar komputer, tapi kadang keadaan membawa mereka akhirnya menjadi terbiasa. Dan anak-anak kita ini ya, ada kalau mereka 2 tahun belajar lewat gadget. Saya coba tanya dengan DJ karena
DJ kan mengalami ini 2 tahun dan dia mulai enjoy dengan pembelajaran via Zoom. Apapun alasannya ya. Tapi bisa lebih enjoy daripada saya ikut seminar via Zoom. Sebetulnya medianya itu bukan masalah utama. Kalau kita bicara gadget itu di mana aja bisa dapatkan informasi apapun, kedepannya memang selalu seperti itu gitu. Jadi dan kita ini nggak bisa untuk mengatakan nggak boleh. Ingat ya beberapa joke yang terjadi apa yang sebelum masa pandemi dan di masa pandemi ya. Kalau dulu katanya anak-anak kalau ada HP di meja belajarnya ya sama orang tuanya HP-nya diambil karena nggak boleh belajar sambil ada HP. Tapi kalau sekarang kalau dia pakai HP untuk ikut atau dia pakai iPad untuk ikut pelajaran sekolahnya, maka kita bilang sama anak-anak, dilihat dong iPad-nya, gitu loh. Ya, jangan hanya nunduk ke bawah, dilihat iPad-nya. Kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya bukan masalah gadget atau apa ya, karena kita nggak tahu. Ya, 10 tahun dari sekarang mungkin bukan lagi iPad, bukan lagi bukan lagi layar laptop. Who knows 10 tahun lagi anak-anak kita pakai kacamata yang virtual reality. You never know, gitu ya. Alatnya tidak salah, ya, tapi apa yang mereka lihat itu yang bisa membawa mereka ke arah yang salah. Zaman sekarang lebih sulit, yes. Mungkin zaman sekarang ini apa yang firman Tuhan katakan, ya yang baik menjadi semakin baik, yang jahat menjadi semakin jahat, itu terjadi artinya lebih terbuka aja apa yang dulunya kita tidak dapat kesempatan. Jadi kalau dulu itu orang berdosa itu kesempatannya lebih sedikit, sekarang lebih banyak kesempatannya. Tapi berbuat baik pun juga sama sebetulnya. Kesempatannya juga lebih banyak. Jadi ya maaf saya nggak tahu semuanya tentang gadget and all ya. Dan saya juga belajar lewat pandemi ini dulu yang saya rasa nggak boleh kayak begitu. Tapi sekarang orang bisa loh belajar yang baik lewat komputer, bisa lewat iPad, bisa lewat phone ya. Jadi oke, untuk ini yang sudah seusia saya ya, seusia saya itu supaya enggak hanya saya yang di usia ini, saya mau juga mengatakan teman-teman saya kayak Miss Liani itu hampir-hampir sama sebetulnya usianya ya, Miss Lucy ya Pastor Nur juga di sini ya, supaya enggak kelihatan saya aja yang tua di sini gitu loh. Mereka ini ya beda-beda tipis lah sama saya. Gini, kalau dulu kan kita ini ngomong janganlah semuanya di HP. Tapi saya pakai laptop. Tapi setelah saya sadar mungkin masalahnya bukan HP dan laptop. HP ini lebih kecil tulisannya, ya, sehingga saya nggak nyaman. Hari ini saya minta DJ printkan dokumen untuk saya, ya, untuk saya baca. 43 halaman dokumennya. Buat DJ itu pemborosan waktu, pemborosan kertas. Dia tanya, kenapa Papa enggak baca aja? Loh itu karena saya forward dari HP saya ke dia untuk minta diprintkan. Dia enggak bisa dong papanya, kenapa enggak dibaca aja lewat HP? Kalaupun matanya katanya enggak cocok, kenapa enggak lewat laptop? Saya bilang, laptopnya Papa enggak bisa dicoret-coret. Papa harus coret-coret, baru Papa bisa. Nah, karena saya bisanya begitu bukan berarti itu yang paling bagus. Karena dia bisa bahkan tanpa dicoret-coretin, tanpa di-highlightin, tapi dia bisa gitu ya. Jadi poin saya adalah
gadget itu sangat bergantung. Ya, saya generasi lama, ya, generasi paper, makanya saya masih beli kertas, gitu ya, dan harus di print dan harus saya orak-oret, baru saya belajar. Sama, saya nyiapin khotbah kalau saya enggak ada sesuatu yang saya orat-oret, enggak selesai persiapannya. Sekarang pastors yang masih muda-muda, enggak begitu persiapannya. Ya nggak apa-apa juga. Demikian juga dengan anak-anak kita. Gitu ya. Jadi zaman 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, I don't know. Ya, mungkin kita yang sekarang di usia 40-an, 30-an, kalian juga udah ketinggalan dengan anak-anak yang umur 10 sampai 20 tahun. Ya. Jadi saya bukan ahli gadget, buat saya tidak mau menekankan di gadgetnya, tapi lebih dari apa yang bisa dia lakukan di gadget, gitu ya. Dan kalau kita ini kan ketinggalan, saya kalau mau setup apa-apa di HP, dan bukan hanya saya, mamanya juga, kan ke anak-anak, tolong dong setupin ini gitu. Duh itu gampang Pak segala macam, ya kalau gampang ya tolongin Papa, kira-kira gitu ya. Karena memang kita sudah di usia yang di sana. Ini agak kemana-mana, Pak. Anyway, parents belajar untuk berubah anak-anak kita di hal-hal tertentu itu jauh lebih knowledgeable sama kita, dan bahaya kalau kita karena nggak ngerti itu dari si jahat. Ya, saya belajar banyak untuk tidak mengomentari segala sesuatu yang saya nggak ngerti, kemudian karena paling gampang untuk membuat anak-anak nggak ikut belajar karena ada potensi yang buruk, hati-hati loh ya, itu dari si iblis. Dulu PC itu personal computer, zamannya saya dulu kuliah, itu ada loh orang-orang Kristen yang pendeta-pendeta yang mengatakan hati-hati itu dari si jahat. Kalau dihitung katanya muncul 666 binary-nya. Saya sampai hari ini nggak ngerti hitungannya gimana, tapi ada yang mengatakan begitu. Ya, terus zaman komputer sudah berlalu, Y2K itu dari si jahat, ya komputer balik lagi dari si jahat. Sudah lama enggak dengar, sekarang metaverse dari si jahat. Ya, nanti ada habis metaverse kita nggak pernah tahu lagi apa. Masalahnya apa? Yang ngomong dari si jahat kadang-kadang belum tahu, terus nggak tahu, daripada nggak tahu ditanya, bilang dari si jahat. Untung nggak ada yang tanya sama saya metaverse, karena saya nggak terlalu tahu. Dan yang jelas jawaban saya bukan dari saya nggak tahu, makanya saya mau belajar. Oke, ya, thank you. Ini berikutnya, apa kalau anak starts to blame on God towards apapun bad yang terjadi, gimana hadapinya dan gimana jawabinnya? Yang pertama, kita jangan blame on God kalau sesuatu yang jahat terjadi dan kemudian didengar sama anak-anak kita. Gitu ya. Kalau kita sering kali lakukan itu, mungkin, ya mungkin, saya tidak mengatakan harus seperti itu, tapi bisa nggak mereka pick up dari sikap kita? Bisa. Kalau itu terjadi, ya kita yang perlu bertobat. Ya, karena anak-anak bisa pick up. Ya, gimana cara untuk membetulkannya? Balik lagi, kalau menurut saya lebih daripada sekedar kita beritahu, kita punya sikap untuk nggak blame God untuk hal-hal yang terjadi dari kehidupan kita. Dan yang kedua, nasihat itu penting, ada hal tertentu di mana mungkin mereka sedang berproses, dulu kita juga kayak gitu, ya. Tapi mungkin kita sudah lulus di dalam masa itu, anak-anak masih belum. Kemarin ada bukan anak ya, sudah dewasa. Dia tanya sama mamanya, kenapa kok Tuhan ini kalau baik, saya doa 5, mbok 1 aja dikabulkan. Ya, nggak usah 5-5. Itu jadi istilahnya dia gini, kalau 5-5 dikabulkan, setahu saya bukan Tuhan yang saya tahu deh. Tapi mosok sih Tuhan itu, saya doa 5, 1 aja nggak dikabulkan. Kok Tuhan itu bukan Tuhan yang baik. Ya. Mungkin kita juga ngalamin, cuman kita kan enggak
katakan tidak komplainnya mungkin di hadapan anak kita, atau mungkin seperti tadi saya katakan kita komplain juga di hadapan anak, terus kemudian anak pick up ya. Tapi gimana ngajarkannya? Salah satunya adalah kita juga bersikap tidak komplain sama Tuhan. Ini mungkin ada tambahannya yang related to that ya. Kalau kita as parents sering bilang it's already God's will dan anaknya nangkap so it's God who causes things to happen gitu. Jadi mungkin kalau terjadi sesuatu dijelaskan it's God's will gitu. Jadi mungkin parents bilang ya nggak apa-apa it's already God's will gitu ya kayaknya, dan anaknya nangkep oh apa God causes it to happen. Oke. Mungkin saya mau meluruskan ya, karena kita punya understanding dengan God's will juga bisa mempengaruhi anak kita gitu untuk melihat Tuhan itu buruk sekali gitu ya. Kalau you got COVID itu Tuhan izinkan iya, tapi itu kehendak Tuhan no. Apa bedanya? Tuhan tidak ciptakan COVID-19, Tuhan tidak ciptakan virus, Tuhan izinkan ya. Tapi kalau kita cuma ngomongnya it's God's will ya, enggak, Tuhan enggak. God's will itu sebetulnya enggak ada sakit penyakit. Itu karena manusia yang jatuh dalam dosa, maka bumi ini berubah gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua juga perlu menjelaskan dengan benar gitu loh. Ya. Peperangan di Ukraine itu it's not God's will. Itu the evil will of Presiden Putin. Oke, it's not God's will. Oke. Tapi Tuhan izinkan nggak? Well, nggak semua hal karena Tuhan kasih kita pikiran bebas, maka banyak hal yang terjadi di dalam dunia ini Tuhan izinkan, but it's not God's will. Salah satunya adalah kehendak Tuhan semua kita diselamatkan. Pertanyaannya apakah semua kita selamat? Enggak. Apakah terus kenapa? Ya karena kita ini banyak yang memang menolak untuk mau mengenal Tuhan. Mungkin ini ada tambahan ya. Jadi maksudnya parents-nya ngomong udah God allows it to happen. Jadi itu membuat anak ini bertanya kayak, oh kalau God allows it to happen, it's God's fault to allow it to happen. Jadi kalau ada things yang God allow to happen, mungkin nggak according to her or his will, atau mungkin nggak enak gitu. Jadi oh God allows this to happen gitu. Kayak blame-nya tuh ke God, kok di-allow kan, he can not make this happen. I assume ya bad things to happen gitu. Jadi mikirnya oh God's fault to allow it to happen gitu. Itu gimana jawabinnya dan jelasin kayak memang God's will tapi bukan kayak God's fault to make it happen gitu. Kenapa God allows that to happen? Sedangkan God can stop it. Kira-kira gitu ya? Betul ya? Ya, sepertinya kayak gitu ya. Nggak semua hal kita bisa terangkan kepada anak-anak kita, even about why God allows that to happen. Karena pertanyaan yang sama sebenarnya kita tanyakan. If we want to be honest. Saya yakin teman-teman di masa-masa yang sulit ini ada pertanyaannya. Why God allows it to happen? Benar nggak? Kalau kita mau jujur nih, kalau saya boleh keliling satu-satu saya tanyain, ada nggak pertanyaan yang dimana kita masih belum bisa jawab kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Pasti ada, ya. Jadi sama, kita mau vulnerable di hadapan anak-anak kita untuk mengatakan papa mama juga nggak sepenuhnya tahu. Tapi papa mama yakin kalau Tuhan itu yang pertama dia baik, yang kedua dia penuh dengan hikmat, dan kalau dia izinkan itu terjadi, pasti ada sesuatu yang baik sekalipun papa mama nggak ngerti. Dan izinkan Tuhan deal dengan anak itu. Kalau anak ini masih kecil dan belum bisa ngerti, wong kita yang sudah besar aja juga nggak sepenuhnya ngerti kok. Ada hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Ya, saya tidak mengatakan itu God's will, but of course God allows that to happen. Of course. Ya, God did not stop it. Ya,
Tapi untuk menjawab kesemuaannya gimana dan gimana ngajarin anak kita, kita terbatas untuk menerangkan. Karena kita sebagai orang tua juga nggak tahu. Menurut saya ya, kita nggak bisa tahu semuanya kenapa kok Tuhan izinkan, karena pertanyaan yang sama kita tanyakan mungkin untuk masalah yang lain. Kira-kira seperti itu. Dan hanya karena kita tidak bisa menjawab semua apa yang ditanyakan oleh anak kita berkenaan dengan Tuhan, tidak membuat dia akhirnya tidak bisa menemukan Tuhan dengan caranya. Bagian kita berdoa. Ada hal yang kita perlu memberikan contoh dalam kehidupan anak-anak, bagaimana kita mempercayai Tuhan yang tidak sepenuhnya kita bisa mengerti, dan izinkan Tuhan juga bicara di dalam hati anak-anak itu. Sama seperti Tuhan juga bisa bicara sama kita. Kira-kira begitu. Oke, mungkin ini sekalian pertanyaan terakhir ya, tadi berkenaan lagi dengan gadget, apa yang dapat ortu bekalkan ke anak yang di zaman sekarang atau di masa depan akan belajar dengan teknologi dan dunia maya yang tak terbatas, agar mereka tidak salah memilih hal-hal yang tidak sesuai firman Tuhan untuk dipelajari. Jadi pertanyaannya apa bekalnya ya, apa bekal yang bisa diberikan supaya mereka nggak memilih hal-hal yang tidak sesuai firman Tuhan, dengan mereka mau nggak mau ya zaman sekarang atau masa depan belajar dengan teknologi yang tidak terbatas. Satu-satunya yang kita bisa lakukan adalah memperkenalkan Tuhan yang kita kenal kepada anak kita. Dan izinkan anak kita ini punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena kita nggak bisa jagain anak-anak kita terus-terusan. Ya. Hanya Tuhan yang bisa lakukan. Ya. Apakah kita memberikan nasihat? Yes. Ya. Tapi lebih daripada itu, kita perlu memperkenalkan anak-anak kita sama Tuhan. Ya. Karena kita nggak bisa ngikutin. Sebelum Zoom ini dimulai, saya baru ditelepon sama orang tua yang anaknya mau menikah. Dan dengan hati yang baik, orang tua ini pesan kepada saya untuk membimbing anaknya yang akan menikah. Jadi titipan, Pak Beni titip ya. Jadi ya ada titipan anak saya ini perlu dikasih tahu di dalam hal ini A, B, C, D. Ya. Karena paling tidak kalau kan saya orang tuanya tiap hari ketemu. Jadi kalau Pak Beni kan hamba Tuhan, mungkin lebih didengar. Jadi tolong diselipin, Pak. Jadi ada pesan sponsor kayak gitu ya. Saya tahu hatinya. Orang tua saya ini juga punya anak. Ya, jadi saya tahu hatinya. Saya katakan sama orang tua ini, yang nasihat itu baik. Tapi yang pertama, ini juga sudah bukan lagi anak-anak kecil ya, sudah mau merit. Terus kemudian saya tidak mengatakan apa yang dikatakan sama ibunya itu nggak benar nasihatnya, tapi saya katakan yang bisa mengubah itu Tuhan. Kalau anak-anak kita bawa untuk kenal Tuhan, wah itu jaminannya Tuhan soalnya kan. Kalau cuman kita, wah enggak ada jaminan. Yang pertama kita enggak sempurna juga. Yang kedua perkembangan zamannya kayak apa kita juga enggak tahu. Balik lagi, apa yang kita katakan ngeri ya, 20 tahun dari sekarang lebih hebat lagi perkembangan zamannya. Kira-kira seperti itu. Ya. Apa yang kita bisa lakukan, perkenalkan anak-anak sama Tuhan. Kalau mereka punya hubungan dengan Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam anak-anak kita ini sanggup untuk menuntun mereka. Dengan mengatakan ini, bukan berarti kita lepas dari tanggung jawab. Sudah tak serahkan sama Tuhan. Nah, kadang-kadang yang justru ngomong kayak begitu biasanya enggak punya komunikasi yang baik sama anak. Sudah tak serahkan sama Tuhan aja.
Itu bukan yang saya maksudkan. Tapi kita membawa mereka untuk punya pengenalan sama Tuhan. Once mereka punya pengenalan akan Tuhan, kita tahu Tuhan itu bisa mengubah anak kita sama seperti Tuhan ini bisa mengubah kita. Ya, Tuhan itu luar biasa loh. Model-model kayak kita ini Tuhan bisa percayai dengan keluarga, dengan anak-anak, ya. Berarti kan Tuhan percaya sama kita. Ya, jadi ya kita mempercayai Tuhan yang sanggup juga untuk mengubah kita. Oke, thank you. Kayaknya bagus ya, banyak hal yang kita sama-sama belajar sore hari ini mengenai parenting dan lain sebagainya. Dan tetap kalau ada yang memang mau ditanyakan lagi, mungkin bisa juga nanti kita terima pertanyaan-pertanyaannya, boleh ke saya, ke admin. Nanti kalau ada yang mau bertanya tentang parenting gitu, nanti bisa kita juga akan bantu dari sana gitu. Kalau memang masih ada mungkin yang sifatnya kan private seperti itu, boleh kita bisa nanti ditanyakan, kita bantu berikutnya di kesempatan berikut atau mungkin via chat juga boleh. Mungkin seperti itu. Ada yang mau ditambahkan, Miss Ratna? Sekalian nanti boleh ditambahkan, kita bisa sekalian minta Miss Ratna tutup dalam doa ya, Miss. Ya. Oke. Ya, sore semuanya. Ya, kita sudah belajar banyak. Memang parenting itu, kalau kita bicara soal parenting itu, tidak ada satu orang pun yang ahli. Tapi kita learning by doing dalam masa hari-hari kita, how we relate dengan anak-anak. Justru di situ kita belajar sebagai parents. Dan saya juga belajar as a parent itu banyak saya melihat bahwa pada masa-masa kita parenting itu sebenarnya kita sebagai orang tua juga belajar untuk merendahkan hati dan terbuka untuk berubah, gitu ya. Karena ada banyak hal yang saya lihat kenapa susah relate anak-anak dengan kita. Yang pertama, kita dididik dengan masa yang juga sudah berbeda, dan dengan perkembangan zaman dan lain sebagainya, itu juga perubahannya sangat cepat, terutama untuk masa-masa ini dan gadget dan lain sebagainya. Jadi kita juga harus belajar untuk terbuka, untuk mau menerima perubahan itu. Dan kita tidak menjadi kaku untuk apa yang menurut kita benar, itu yang benar. Tapi seringkali saya lihat bahwa cara pikir anak-anak sekarang juga sangat berpengaruh dengan apa yang zaman sekarang gitu ya, dengan keadaan sekarang dan semua. Tapi saya sendiri juga always challenge, saya ngelihat pada waktu saya mengambil bagian untuk berubah, saya melihat perubahan dalam kehidupan anak-anak. Ya, pada waktu saya mempertahankan kebenaran saya melihat sepertinya enggak kemana-mana, gitu ya. Seperti masing-masing punya pendapat dan masing-masing stand dengan apa yang menurut kita benar, menurut dia benar. Nah, di sana saya belajar bahwa pada waktu saya ingin anak saya berubah, saya harus berubah dulu, gitu. Kita berubah. Gitu juga dengan contoh bagaimana kita menanamkan value tentang dengan Tuhan. Saya selalu kembalikan dulu ke diri saya, apakah saya sudah memberikan bukan hanya nasihat, tapi juga bagaimana kehidupan saya dengan Tuhan. Karena saya banyak melihat kadang-kadang dengan apa kita membangun hubungan kita dengan benar, kita mengasihi Tuhan, kita membangun hubungan kita dengan benar, dan anak-anak itu pick up dari apa yang dia lihat. Tadi Pak Benny bilang, when we always say that, ya ini sudah, ya memang Tuhan tuh seperti itu, memang Tuhan kayak gini. Nah, dia akan nangkap value itu without we realize it, bahwa itu tuh seperti orang bilang, action itu talk-nya lebih louder, gitu ya. Apa yang kita lakukan itu lebih keras, lebih ditangkap daripada apa yang kita ajarkan. Jadi selain kita juga, itu yang saya lihat, is a challenge as a parents, kita perlu kerendahan hati, and mungkin the way how we raise anak juga, ya. Dulu saya masih muda juga, saya
lebih emosi, mungkin lebih semangatnya lebih tinggi ya, lebih gampang emosi, marah, apalagi kalau anak nggak mau nurut. Tapi along the way saya belajar bahwa itu enggak membuat anak-anak saya kemana-mana, malah mereka nangkepnya salah gitu ya, salah kok mama marah-marah gitu ya. Tapi when I set my mind untuk mengatakan bahwa I want to teach mereka, saya mau mengajar mereka, bukan mau marah-marah sama mereka gitu ya. Kenapa mereka? Karena mereka mancing sih, jadi kita kan bisa marah, kepancing gitu ya. Tapi kita bilang, kita belajar untuk mengatakan bahwa what is my purpose, what is my main goal, yaitu teach mereka, bukan kepancing gitu ya. Makanya kita juga harus belajar untuk how to control, ada self control juga untuk kita. Oke, kamu boleh pancing, kamu begini, kita melihat, kita boleh bertanya-tanya, melihat cara pikir anak, kemudian dari sana kita masuk. There's something wrong dengan cara kamu lihat. If you see this way, maka cara kamu akan seperti ini. Jadi hal-hal kayak gitu juga perlu untuk kita masuk. Ya itu yang tadi Pak Sebeni jelaskan bahwa we are not only build communication, tapi we build connected dengan anak. Pada waktu kita connect, pada waktu kita make a friend, kita banyak tahu tentang dia, lebih ngerti tentang dia, dan dia juga mungkin lebih ngerti tentang kita. And kita bisa seperti lebih banyak tukar pikiran. And pada waktu kita understanding satu sama lain itu lebih gampang untuk kita koreksi dia, karena dia juga lebih bisa trust kita bahwa because of the relationship juga. Itu saya lihat semakin saya dekat dengan hubungan dengan anak-anak, even kadang-kadang saya pun harus cari tahu the time gitu ya, waktu yang tepat. Saya harus lihat, ya ini cewek, cowok juga beda ya. Anak cewek juga ada masa-masa di mana up and down, juga ada masa-masa hormonalnya juga dia lagi nggak enak hati and all. Saya harus tunggu. Sometimes saya harus tunggu. Pada waktu saya lihat enak, dan saya masuk. Saya ngomong-ngomong sama dia, and I ask, saya tanya. Jadi hal-hal kayak begitu, itu kita nggak bisa ngomong resep 1+1 2. It's a process, dan itu yang saya bilang, balik lagi, we need God's wisdom. Kita perlu anugerah Tuhan, gitu ya, dalam kita membangun anak-anak, dalam kita raise anak-anak. Itu yang saya lihat. It's a challenge, tapi kita mengatakan by grace of God, gitu ya, melalui doa-doa kita juga. Kalau saya lihat sekarang metaverse and also open gitu ya, ada nggak concern untuk bahwa ini begitu terbuka? Jadi seperti Pak Beni bilang, mereka bisa belajar hal yang baik dengan luar biasa, dan mereka juga bisa belajar hal-hal yang tidak baik dengan luar biasa karena begitu terbuka. Tapi satu hal yang kita yakini bahwa dengan anugerah Tuhan dan value yang kita tanam daily, itu nggak bisa tanam pada waktu bermasalah, nggak bisa. We have to live with that value, dan anak-anak kita juga akan hidup dengan value itu. Dan value itu value kebenaran firman Tuhan itu yang membuat mereka bertahan dan bisa memilih dan bisa berpikir seperti apa yang seharusnya benar dan apa yang tidak seharusnya mereka lakukan. Jadi seperti itu sih, mungkin tambahan aja. Tambahannya kok panjang ya. Nanti kalau ada pertanyaan dan lain, kita bisa sama-sama saling belajar juga. Seperti yang saya tadi bilang, become a parent itu gampang-gampang susah gitu ya. It's a process, bukan hasil semalam kayak baju kotor masukin mesin cuci keluar udah bagus, kalau perlu udah disetrika gitu ya, udah rapi gitu. But it's a process. Tapi don't give up, karena Tuhan selalu kasih. Kalau Tuhan kasih kita anak, Tuhan kasih kita grace untuk kita bisa membawa anak-anak kita takut akan Tuhan. Mereka bisa tetap berhasil dan mengasihi Tuhan. Karena yaitu tadi saya bilang, sama seperti Tuhan mendidik kita, menuntun kita, kita percaya ada tangan Tuhan juga untuk mendidik dan menuntun anak-anak kita. So don't give up. Kalau lihat masalah, jangan langsung merasa, waduh, kayak gimana. It's a process. Give them time juga
untuk belajar. Anak-anak kadang-kadang perlu belajar, perlu waktu, tapi di tengah-tengah waktu itu we teach them, gitu. Kita coach mereka, kita tuntun mereka untuk apa yang harusnya mereka lakukan, gitu ya. Masukkan value-value kebenaran firman Tuhan. Itu aja. Oke, let's pray. Kita tutup. Thank you so much untuk waktunya, untuk bersama-sama kita tutup dalam doa ya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, sebagai orang tua, kami sangat terbatas. Dan bahkan kami ada banyak hal yang kami tidak bisa mengerti. Ada banyak pertanyaan, kenapa hal ini terjadi, kenapa seperti ini, kenapa hal-hal semua yang kami lewati, kami hadapi ini sesuatu yang tidak gampang. Tapi satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa anugerah-Mu itu cukup buat setiap kami. Tuhan, kami tahu Engkau mengasihi kami, Tuhan, Kau mengasihi anak-anak kami. Kami mau berdoa untuk setiap anak-anak kami, biar mereka juga boleh bertumbuh, mengasihi Engkau, Tuhan, yang menjadikan Engkau sebagai yang terutama, Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, di dalam kehidupan kami ini, tanpa Engkau, kami tidak kemana-mana, Tuhan, dan we are nothing, God. Kami nggak bisa apa-apa, Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kami menserahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, serahkan kehidupan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu, berkati Tuhan setiap orang tua ini, berikan mereka anugerah, berikan mereka juga hikmat, anugerah untuk mereka boleh bersama-sama mendidik anak-anak mereka, dan supaya anak-anak juga boleh mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk setiap guru-guru yang mengambil bagian dalam mendidik anak-anak ini. Tuhan, Engkau berikan anugerah untuk setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapa untuk sore hari ini. Serahkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami punya Allah yang baik, Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih semua untuk waktunya, untuk kehadirannya. Setiap orang tua, thank you so much. Semuanya, thank you. Terima kasih. Selamat Thank sore you, semuanya. everyone. Thank you. Thank you. Terima kasih. And thank you all. Thank you. Terima kasih. Thank you, everyone. Thank you. Weekend, Mr. Albert. Thank you semuanya.